Oke, jadi mungkin gini ya, Ko David ya, biar lebih alurnya biar lebih ngerti lagi. Maksudnya kan Yes. kalau kita ngomongin ladies, ladies itu benar-benar dipandang sebelah mata lah, cuman pemanis belaka, nggak benar-benar punya power, nggak benar-benar punya pemain, bukan pro player, bukan yang jago, bukan yang seperti ama. Jadi kita tuh ladies di Indonesia lagi banyak memperjuangkan, oh kita cewek cantik, iya, Iya gitu ya. kita bisa main. Tapi kita Jago. bukan cuman pemanis biasa, kita bahkan punya skill yang jauh lebih jago dibandingkan orang rata-rata. Nah ini kan yang lagi di build up sama para ladies. Bahkan kita kalau ngomongin Koet mungkin juga tahu ya, ini kita ladies lagi pada berjuang gimana caranya supaya kita. Iya, Koet kan anaknya jago-jago semua tuh ya, apalagi Mobile Legends, PUBG-nya sadis-sadis semua deh. Nah, itu yang lagi di build up gitu loh. Maksudnya kita ladies lagi pengen, kita pengen naruh sesuatu, orang lihat cewek tuh bukan yang kayak, lu cuman pemanis doang ya. Lu cuman gini doang ya. Lu cuman apa doang ya. Kita kan apalagi kalau misalnya kita ngomongin masalah cantik atau enggak, itu melencengnya bisa banyak kok, David. Itu pelencengannya banyak banget. Entah itu sexual harassment, entah itu body shaming, entah itu apa. Karena semata-mata awal mulanya adalah ngelihat cewek ini pemanis kalau di e-sport. Ini konteks satu ya, maksud aku. Itu yang emang berasa di dalam e-sportnya gitu lah. Itu yang lagi dikembangin sama anak-anak di luar sana yang pengen memperjuangkan kita ladies, mau kita kayak gimana pun, kita tetap masih part of e-sport. Kita masih jadi salah satu poin penting juga di e-sport. Bukan cuman gara-gara tampang, bukan gara-gara mungkin jago ngedance atau mungkin gara-gara apa gitu. Tapi memang kita ya udah, kita punya prestasi, kita punya power, kita punya apa. Tapi nggak menutup kemungkinan memang ada beberapa memang part yang pasti jadi pemanis, brand ambassador, how to do this public speaking, how to be connected to all the fans out there gitu kan. Nah itu memang penting gitu loh. Tapi hal-hal balik lagi, hal-hal yang sama ini banyak dibawa sama Opi. Sorry to say kok, tapi mungkin dance ini yang ngebuat cantiknya doang gitu ya. Maksudnya kita nggak terlalu meningkatkan prestasi secara kompetitif ceweknya. Maksudnya gitu. Enggak. Kenapa kita nggak? Gimana ya? Bukan gitu. Kalau kayak gitu kan semua orang juga melakukan yang sama, maksud aku. Pasti Koko bakal bilang kayak gitu. Cuman maksudnya kan di sini Opi memang aku tahu banyak banget angels dari Opi. Dan aku paham memang dimaksimalkan untuk konten-konten yang dibuat sama Opi. Tapi aku cuman pengen, sebenarnya intinya gini sih kok, aku cuman pengen saran. Kalau bisa cewek-ceweknya jangan disuruh joget-joget doang gitu kok. Maksud aku image-nya ini ke cewek-cewek nantinya adalah ladies di e-sports harus cantik. Ladies di e-sports harus sekurus ini. Ladies di e-sports harus kayak gini. Bukan ladies di e-sports harus jago. Itu sih kok maksud aku. Oke, aku mau jawab. Oke, aku mau jawab. Satu adalah ladies di OP itu nggak semuanya yang cantik-cantik, seksi-seksi loh talentsnya. Nggak loh. Ada juga yang hijaban, ada. Kita juga ambil kok konten kreator yang hijab. Ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang ya semua lah. Segala macam bentuk itu ada di OP. Kenapa kita kayak gitu? Ya, again, kita bukan ambil dia karena mereka cantik doang kok. Kita ambil mereka karena kita melihat aku ini ngelihat anak ini nih berbakat nih, anak ini nih bisa maju nih. Nah, apakah dia salah kalau dia cantik? Nah, apakah dia salah kalau dia ternyata jago dance? Kalau misalnya kita hanya mau ngambilnya dengan yang jago main doang, ya terus mereka gimana? Apakah mereka nggak boleh berkarya? Apakah mereka nggak diberikan kesempatan untuk bisa ada di industri ini juga? Nah, terus kembali lagi untuk bentuk-bentuknya ini berarti image cewek itu harus seperti ini. Menurut aku itu balik ke pemikiran masing-masing sih. Boleh dicek di kontennya Opi, dan mereka yang cantik-cantik nggak cuma dance doang kok. Mereka juga ikut-ikutan tebak-tebakan, mereka ikut bikin sketsa. Actually, I'm proud of this. Gue sangat bangga dengan ini ya. Anak kita datang baru sebulan di tempat kita, langsung dapat job main film. Karena dia engagementnya bagus, dia berbakat, dia pengen jadi pemain film malahan. Kita salurin, ayo, silakan.
Kenapa enggak? Why not? Kalau orang itu bisa, kenapa enggak? Nah, sekarang aku mau kasih input. Ya, aku nggak punya tim ladies, mungkin Koet yang lebih bagus untuk jawab ini ya. Cuman gini, gimana caranya untuk memperjuangkan ladies di dunia esports supaya punya brand tersendiri? Ya, unfortunately kalian you have to fight that battle. Semua orang itu harus menjalani proses. Semua itu ada apa ya? Ada hal-hal yang mereka perlu perjuangkan. Kayak kita kan nggak bisa dong mengganti kultur ya. Mengganti kultur itu lama, Vela. Mengganti kultur itu nggak mudah. Nah, apakah aku berkontribusi atas dengan kita punya konten kayak gini jadi semakin didiskriminasi, semakin cuman dianggap pemanis, semakin dibilang nggak jago? Menurut aku sih enggak ya. Menurut aku sih aku nggak nambah-nambahin. Memang kulturnya udah begitu mungkin. Ya aku I don't have a ladies team. Jadi I cannot be too specific on how to fix this. Mungkin Koet yang bisa jawab. How do you fix this problem? Aku juga ultimately I want to fix problems kok. Kita mau offer solusi untuk problem di industri ini. And I want to give everybody the same chance. Semua itu harus kita biarkan berkarya. Sorry agak backtrack. Cuman ya berarti kalau yang cantik-cantik emang mereka nggak boleh berkarya. Ya kan? Oke. Alangkah baiknya kalau if David, you can give them that opportunity gitu. Oke, I do agree with that one. Kita memang boleh memberikan opportunity, tapi boleh aku garis bawahi ya di sini, kok David, kita kan e-sport. Yes. Iya, kita kan e-sport. Oke, ini aku mungkin kamu tadi belum masuk yang patut kita bahas ini ya. Berarti kalau e-sports meaning harus main game competitively. Not really, tapi kita bisa kalau memang pengen bawa entertainmentnya, tapi e-sport. Jadi it's talking about the games, or maybe doing the cosplayer about the game, or maybe you're doing something about the game, impersonate the character, atau mungkin menjadi apa. Aku senang banget. Tadi Ko David bilang kayak, oh anaknya ada yang langsung ditawarin main film. I'm happy with that. Yes. Itu entertainment tapi this is e-sport. Oke. Kenapa nggak boleh, Vela, mencampuri entertainment dengan e-sports? Kenapa nggak boleh? Boleh. Why? Kalau buat aku boleh. Nah, terus tapi tadi kamu barusan this is e-sports, you said. Iya. Tapi Ko David went too far to the entertainment side rather than going to the e-sports side. Oke, sekarang aku Ko David ngerti nggak ya poin aku maksudnya? Ya, I understand. Gini, oke. Nggak semua tim e-sports itu diciptakan sama, Vela. Oke. Betul. Kalau kayak Koet, timnya udah banyak, jago-jago, udah di MPL, tim PUBG-nya juara terus, itu dagangan Koet gitu loh. Itu Bigetron punya kekuatan ada di situ. Now if I'm a small team nih. Kalau kita mau ngadu sama Koet secara competitively, pure competitively, 100% konten kita kompetitif lawan Koet, nggak akan bisa bertahan. Tim kecil nih. Nah sekarang again, how do we extend the industry? Gimana supaya industri ini bisa sustainable? You need more teams. Industri ini membutuhkan tim-tim baru. Nah gimana tim-tim baru bisa bertahan? Bahkan ya jangankan gede ya, bertahan aja udah untung nih sekarang nih. Soalnya ya, hadapannya tim-tim raksasa semua. Gitu. Betul. So untuk menggarisbawahi mungkin gini, Vela. Memang kita itu setiap tim ya nggak bisa disukai oleh semua fans, nggak bisa. Ya ada yang lebih mungkin hebat di divisi ini, ada yang lebih hebat divisi ini gitu. Nah kalau memang fansnya sukanya tim yang seperti itu ya silakan gitu. Itu mungkin ya fansnya di situ. And we need fan base yang terbagi-bagi. Menurut aku itu juga akan sehat untuk industrinya. Kita punya I think 70 or 80 million people, 80 atau 90 juta fans gamers di Indonesia. Menurut aku semakin rata semakin baik, sehingga nggak terlalu terdominasi oleh satu tim. Setuju. Ya. Kalau Koko ngomong kayak gitu, aku setuju banget. Kita nggak boleh istilahnya satu fans cuma ngumpul buat satu tim aja. Dan aku juga setuju, tim kecil juga harus bertahan supaya ekosistem e-sportnya semakin luas belakangan ini kan. Cuman kan gimana ya narik garis tengahnya? Entertainment side. Sekarang gitu.
Ya. I do agree ada entertainment di dalam e-sport. Aku setuju karena kalau kita Yes. ngomongin basely sekarang semua tim pasti ada entertainment base. Yes. Kan? Bener kan? Gak salah kan? Tapi Bener. kan gak semuanya menerapkan entertainment 100% di dalam satu tim. Yes. Jadi mereka Setuju. tetap menggait e-sportnya tetap di sana dan e-sportnya harus tetap lebih kental dibandingkan entertainment. Karena kalau kita bergabungnya, oke, kita ngomong, tapi kan kita butuh entertainment ya. Iya, kita memang butuh. Kita benar-benar butuh bahkan karena kita juga nggak bisa main game terus-terusan yang lama-lamanya kan bosan ya kok kalau nggak burn out ya kok ya jadinya kalau kita game terus. Jadi kita memang butuh hiburan dan juga yang lainnya. Oke. Tapi is it gonna be like something that showing things about more girly stuff atau yang Ya itu bisa diterapkan ke tim masing-masing sih. Dia mau lebih girly kah, dia lebih macho kah, dia mau beli laki kah. Ya apa itu hak timnya mau branding timnya seperti apa. Oke, jadi Ya. aku coba lurusin ya. Beliin. Biarin ya, maksudnya Civella mungkin gini, kayak kenapa tidak dikuatkan di e-sportsnya dibandingkan entertainmentnya? Karena No, bukan. kamu salah. Oke, Kamu nggak salah. apa-apa. Sorry, Makanya sorry, aku kalau sorry. salah nggak apa-apa. kamu malah bikin miss tambah jauh. Oke, nih, kan? gimana? Oke, Ini poinnya gini. coba Vera. Poin satu kalimat Coba boleh ditarik. Nah. langsung kena. Apa yang pertanyaannya apa? Atau Nggak kritikannya bisa apa? bikin pertanyaan. Satu kalimat. Sep- Atau kritikannya? oh, Atau inputnya mungkin? Gini, oke mungkin aku cuma bisa ngomong bentar lagi soalnya aku bentar lagi harus cabut. Oke. Jadi gini, Ko David kan kita Ya. kan ada tadi kan Ko David bilang kalau kita bikin konten, ya enggak. Tadi yang konteksnya adalah ya kita nggak bisa merubah culture yang ada karena girls di luar sana udah dinilai jelek di e-sport dari sebelumnya. Correct me if I'm wrong. Itu kata-kata kamu. Culture-nya Aku bisa- hanya That's what you said. I didn't say that. Aku hanya merepeat apa yang kamu bilang. Ini aku soalnya ada catat. Jadi ladies didiskriminasi di esports Indonesia. Aku hanya mengulangi apa yang kata-kata kamu. Aku nggak bisa bilang aku bukan cewek. Aku nggak punya tim cewek. Oke. Tapi Koko bilang adalah kita nggak bisa ngerubah culture-nya. Koko nggak bisa ngerubah culture-nya. You need Yeah. to do it gini. Memang ada peran yang bisa campur tangan tim ya, atau campur tangan community yang punya kepentingan di specifically di cewek punya tim. At this point I don't have any interest untuk mengembangkan specifically itu. Soalnya I don't have a girls team. Kita nggak punya tim cewek. Oke. Dan selama yang aku lakukan itu tidak merugikan tim cewek, ya menurut aku I'm not doing anything wrong. Kayak kita nggak salah Oke. dong. You see what I mean? Ngerti nggak maksudnya? Aku ngerti, cuman ya, gini sebenarnya kok. Kalau Koko bilang Koko tidak berperan penting terhadap ekosistem esports, aku bohong. Apalagi ladies esports. Walaupun Koko nggak punya tim ladies, but you have girls on your team. Even though it's still angels or brand Ya. ambassador, Koko pasti punya Ya. talent wanita yang Ya. bisa jadi pedoman untuk orang-orang di luar sana. Karena kalau misalnya ladies pasti followersnya 95% insight-nya pasti para pria, dan para pria ini akan mengikuti para ladies-ladiesnya, mengetahui keaktivitas hariannya ataupun konten-konten dari TikToknya ataupun konten dari Instagramnya yang bakal dibawa ke dalam kehidupan e-sports mereka. Jadi kalau Koko bilang Koko nggak punya peran di sana, it's total bullshit. Sorry, I'm saying that kind of thing. Tapi Okay, it's okay. it's total It's okay. bullshit. It's total bullshit karena kita, siapapun kita, sekecil apapun kita di esports. Like me, I'm a small person inside of esports. Tapi aku selalu mencoba untuk membawa community ini jauh lebih baik. How? Gimana kita mau memperkuat di sini, ladiesnya mau gimana? Kita mau kembangkan. Oh, di sini ada talenta-talenta yang bisa dikembangkan. Oh, di sini e-sportsnya bakal semakin lebih maju. Gimana sih para orang di luar sana melihat e-sports, apalagi wanita di dalam e-sports, tidak pandang sebelah mata dengan cara membuat konten yang mendidik untuk orang-orang di luar sana. How to make them happy dengan entertainment, tapi tetap membuat mereka tidak merendahkan kita sebagai wanita. Mungkin itu sih yang pengen aku sampaikan ke Opi sebenarnya, ke David. Sorry kalau bisa ada kata-kata yang kurang enak atau kayak gimana. It's fine. Maksudku di sini Oke, aku mau jawab nih. Aku udah ngerti pertanyaannya. Aku boleh jawab. Aku boleh jawab. Atau udah nggak perlu dijawab?
Mau dijawab nggak? Aku cuman pengasih saran aja nih sebagai closing aja kok David. Aku cuman mau ngasih saran gimana caranya kita walaupun kita small person inside of esports bisa membawa dan membuat komunitas jauh lebih percaya terhadap esports apalagi untuk wanita. Karena aku di sini mendukung wanita, aku feminis jadi aku akan sangat-sangat mendukung wanita untuk dijunjung jauh lebih tinggi, tidak hanya dipandang dari fisik, tidak hanya dipandang dari satu tindakan kecil saja tapi tindakan yang jauh lebih besar. Gitu sih. Oke. Thank you Biasa. banget ya, Ko David. Gue setuju. Oke, cuman aku mau kasih masuk apa? Aku mau kasih statement dari OP side. Aku tadi udah pernah bilang bahwa kita nggak rekrut hanya yang cantik-cantik, hanya yang good looking lah. Nggak. Silakan dicek. We have 100 talents, Vela, and a lot of them are women. And we treat our talents very well. Nah, kontennya seperti apa? Banyak macamnya, ya. Kembali lagi, aku nggak mau melimitasi mereka mau apa berkarya seperti apa dong. And I'm not gonna be fair to them kalau misalnya mereka kita batu, lu nggak boleh bikin konten gini, lu nggak boleh, ya susah. Maksudnya apalagi kalau di konten mereka sendiri ya. Kalau di konten OP, I can guarantee you, kita bisa jamin bahwa kita banyak kok ngambil yang lain. Harum, ada yang kenal Harum mungkin kurus, itu ya she's ordinary girl, pernah masuk TV segala macam, dia ada di tempat kita, 2 million followers. Dan menurut aku dia bukan stereotype yang tadi kamu berikan, itu sangat aku nggak bilang 100%. Dia cantik di in her way juga lah. Semua menurut aku semua wanita itu cantik. Cantik itu relatif ya. Iya. And I totally agree. Aku mau memajukan kok. Aku mau jaga peran wanita dan satu lagi statement tadi 95% cowok. Aku catat. That's not true. Kita punya Angels itu 55% itu cowok, 45% itu cewek. Bentar. Kalau insight Instagram pasti mengatakan di atas 90% sih, karena aku kebetulan melakukan research juga untuk influencer wanita di Indonesia. Apalagi aku juga aku salah satu KOL manager juga. So I know things, aku menghitung banyak sekali insight untuk para wanita-wanita influencer yang emang aku pernah kerjakan untuk beberapa event yang aku jalankan. So it's mostly 90 to 95%. Tapi ya thank you banget Ko David, thank you banget Oji, thank you banget semuanya. Aku udah boleh ngobrol di sini. Boleh banget. Iya, thank you banget semuanya. Pokoknya teman-teman di comment section, aku juga mau nitip semuanya yang lagi ada nih, mau join nih semuanya. Tolong kita wanita di Indonesia, untuk apalagi di esports, dibantu untuk lebih dihargai lagi. Please stop body shaming, sexual harassment, dan yang lain sebagainya. Tetap bikin komunitas kita semakin positif, bukan semakin negatif. Kalian semua terbaik. Thank you semuanya. Thank you, Jevela. Poet, semuanya thank you ya. Thank you. Thank you. Oke. Gila, seru banget hari ini, bahkan sampai ini juga ini ada Koet sekarang dan juga ada ini Kak Seri ini co-owner dari Garuda Wisnu Tim. Wish. Oke. Dia rela. Halo Kak Seri, ini ada Koet juga. Gila, dia rela-relain nonton pulang juga mau ngobrol untuk kali ini ya kan. Mungkin dari mau siapa dulu ngobrol? Mau Kak Seri atau enggak, mungkin kalau ada yang mau ke toilet dulu aja. Mau ke toilet dulu nggak ke David? Dari tadi nahan. Nggak ada, aman, kita lanjut. Aman. Oke, kita Koet. lanjut. Oke, sebelum dimulai sama Koet, aku mau langsung minta maaf sama Koet ya. Waktu itu kita ada bikin konten yang memes lah, konten memes, ada logo Bigetron, sepertinya Koet agak tersinggung dengan itu. Nah, aku minta maaf selaku CEO dari OP Sports, soalnya kita juga pemain baru. Aku baru tahu kalau etiknya itu ada etika di mana logo tim lain itu nggak boleh masuk ke konten kita. Nah, itu aku baru tahu. And we will stop that. Jadi kita nggak akan melakukan itu lagi. Cuman menurut aku kayak bukan cuman sih, tapi konten-konten taunting di esports itu biasa. Cuman kalau Koet nggak suka, let us know, kita stop melakukan konten-konten taunting. Oke, ya terima kasih lah udah buka itu pembicaranya ya. Yes. Jadi sebenarnya saya juga agak bingung sih, tadi udah dengerin podcast ini dari jam berapa nih, Ji? 9:10 lah. Ya, saya udah banyak yang dibahas dan luar biasa lah, udah cukup panas juga ya menurut saya gitu. Dan dari saya sih pengen cuma sampaikan aja menurut di
pikiran saya gitu. Ya, Silakan. Tapi sebenarnya kalau soal kayak opini-opini ini di sosmed kayak gini tentang apapun lah itu saya sangat menghindarin gitu, karena satu sisi ya mungkin Oji juga tahu ya, public speaking aku juga gak terlalu bagus sebenarnya gitu. Jadi saya sampaikan dengan secara singkat lah, semoga saya bisa itulah bisa kita lurusin aja Sama-sama lah ya kita kok ya. Ada Bareng-bareng miskomnya ada apa gitu. Iya, bareng-bareng. Siap. Jadi thank you tadi udah Ko David ya. Aku panggil kok karena kayaknya Ko David malah lebih tua dari saya sebenarnya. Kok itu kan 17, masih muda. Oh iya benar. Kok aja kok. Sampai Ko ya. Ko David ya. Ya. Maksud saya tadi soal pembahas konten voting atau apa itu actually normal sih. Itu cuma saya juga bikin konten kan kayak menghibur, bercandaan aja di online. Sebenarnya itu gak masalah sama sekali gitu. Itu cuma ya kayak biasalah kita fans dari tim A panas sama tim B gitu kan, itu udah hal yang biasa juga gitu. Oke. Saya cuma ya ikut aja sebenarnya ya. Sampai titik ini saya cuma mau sampaikan, menurut saya OP udah bukan sebuah tim yang kecil. Itu saya pembukaannya ngomongnya kayak gitu aja dulu, karena bad or good media itu tetap naikin reputasinya OP ya, secara baik atau enggak. Sekarang OP mau lakuin apapun menurut saya itu bakal mengimpact ke sangat besar gitu. Contoh OP besok mau post tentang konten ini, mungkin yang lain juga bakal ikut gitu. Itu impactnya udah ada. So in a way Congress juga udah sampai ini sih. Karena saya kemarin saya juga masih ikut campur di konten-konten social media sebenarnya di Biggeron sampai hari ini. Jadi saya tahulah apa susahannya kalau David setiap hari mau pikirin konten, mau bikin apa yang bisa engagement tinggi dan lain-lain kan. Cuma ya mungkin masing orang ada cara yang masing-masing beda gitu. Nah menurut saya OP punya konten yang saya nonton awal tahun atau tengah tahun itu, menurut saya ada berapa yang saya malah contohin gitu. Saya bilang sama tim sosmed bilang, kita bisa gak bikin konten kayak gini? Ini menurut saya bagus sekali gitu, engagementnya juga luar biasa. Apakah kita bisa coba ngikutin gitu? Bukan maksudnya copas ya, tapi kayak referensi gitu. Konten kayak apa yang Mobile Legend, hero apa yang bagus. Soal itulah ke PUBG Mobile kita juga tiruin ke sananya juga gitu. So in a way emang bagus ya. Kalau soal yang belakang ini Pargoy dan satu apa itu, menurut saya udah gak perlu komentar lah, banyak lah. Tadi udah banyak yang dibahas ya. Itu mungkin emang udah beda visi di brandingnya apa itu, saya kan gak bakal ikut campur juga gitu. Ya. Dan saya boleh tanya gak, kalau dari Ko David itu sebenarnya OP itu sejak dari tahun berapa sih? Karena saya kayaknya udah lama banget sebenarnya OP, malah lebih tua dari Biggeron ya kalau gak salah. OP itu PT-nya 2019 Koet. Oh 2019. Karena saya tadi searching dikit kan, mungkin ada kayak di 2017 gitu udah ada gitu, kayak di Call of Duty. Kita kok dari community Koet, dari klan Call of Duty PS4, PS3 malahan. 2000 berapa tuh? 2012. Tapi itu sama sekali apa ya tim mabar lah Koet. Ya. Cuma namanya itu dari 2012. Jadi kebetulan 2019 kita baru bikin PT. Karena menurut saya kita sangat sama ya. Biggeron juga start from zero gitu, dari Biggeron sama OP. Kalau Biggeron ya 2017 and we started dari tim komunitas juga. Dan saya sendiri juga ikut main. Itu di League of Legends, beda game. Tapi I think kita ada itu ketemu sulitannya bersama, challenges-nya yang di awal bangun e-sports itu kayak gimana. Ya, I'm sure Ko David juga pernah kayak kalau ada konten sosmed sendiri udah up, kamu sendiri yang promosikan ke Facebook group mana-mana manual gitu. Sendiri baru. Nah, saya sendiri juga gitu dari awal gitu. So I think luar biasa. Kita sama lah gitu. Cuma mungkin setelah makin jalan, mungkin ada beda fokusnya. Dan kayak tadi saya bilang gitu, kenapa mungkin beda visi di brandingnya itu setelah kapan gitu, kayak sejak ketemu sulitan apa aja gitu. Oke.
ini sudah bisa dijawab, Koet? Boleh. Oke. Ini mungkin sebenarnya kita nggak punya spesifik gini. Sebenarnya aku adopsi 100 Thieves, Koet. Ini aku I'm open aja ya. Kita buka aja. Maksudnya kita ngikutin apa yang konten-konten sudah terjadi di Amerika gitu. Yang dimana mungkin 90% kontennya itu konten entertainment, menggunakan pelaku-pelaku di gaming industri lah. Nah, kalau dari konten gameplay terus menjadi konten yang spesifik di TikTok kita itu baru bulan Februari tahun ini kita bikin 4 bulan 1 juta. Habis itu aku ngikutin tren doang, Koet. Misalnya lagi ada tren yang games ya kita main games, terus kayak kita dapat beberapa talent yang cewek, terus kita tinggal adopsi aja. Oh, anak ini nih kontennya tuh apa sih gitu. Mungkin ini I'll just share this tip lah to the community. This will be good for the community. Kita ambil talent, terus kita lihat talent ini nih keunikannya apa talent ini. Dia di konten dia sendiri tuh apa. Terus how do we translate konten dia ke kontennya tim e-sportsnya. Soalnya sedikit banyak supaya ada similarity lah antara dia dengan kontennya dia. Nah, setelah itu mengalir aja, tergantung tren, tergantung talent yang kita dapat, gitu-gitu. Gitu sih, Koet. Cuma ya maksud aku kalau emang ikutin kayak 100 Thieves atau Faceclan ya, I think banyak tim e-sports yang di lokal mereka bentuknya juga coba referensi ke mereka juga sih gitu. Tapi mungkin mereka kalau bisa bilang ya mungkin OP lagi main di on the line tipis lah gitu. Maksudnya either itu udah over the line atau enggak, itu buat didebat ya. Saya juga gak mau judge. Tapi mereka masih entertainmentnya lebih ke konten daily atau nge-stream atau apa gitu ya. Maksudnya mereka fokusnya ke sana gitu. Ya. Nah, kalau misalnya OP dari Kodepi sendiri tujuannya ke depan apa aja sejak udah booming kayak gini gitu. Mungkin sekarang kita udah bahas lah yang udah up for argument dan lain-lain semua udah. Tapi kedepannya maunya kayak gimana gitu? Apa tetap masih mau di lingkuran e-sports-nya atau gimana? Nah gitu. Okay, thank you. Oke, ini bagus nih pertanyaan kau. Emang pertanyaan CEO tuh beda, bos. Beda ya. Jadi mungkin aku jawab, Koet. Sekarang gini, tim mana sih yang nggak mau kayak Bigetron? Tim mana sih yang nggak mau kayak EVOS? Tim mana sih yang nggak mau kayak RRQ gitu? Kayak tim-tim besar bisa bermain di MPL segala macem. Tapi we need to get the funds kan. Kita kan perlu dananya, kan nggak murah untuk bisa sampai sana. Nah, kedepannya kita sangat mau kayak lawan Bigetron Alpha nih gitu, atau di event PUBG barengan sama Koet juga nih gitu. Itu kita mau ke sana ujung-ujungnya, Koet. Jadi don't worry. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa aduh jangan-jangan gara-gara OP kayak gini meledak entertainment side-nya, nanti e-sports-nya jadi ya terhambat lah pertumbuhannya. No. Aku juga saya pemain Call of Duty kompetitif dulunya. Jadi ya nggak kompetitif, nggak sampai turnamen sih, cita-cita aja lah gitu ya. Jadi kenapa branding kita e-sports ya karena kita juga percaya dengan e-sports industri ini sangat besar. Makanya kita mau yang ultimately menurut aku kita nih harus ngembangin kemana-mana nih, jangan hanya di competitive gaming doang. Tapi tetap core-nya, jantungnya adalah competitive gaming. Nah tapi kalau misalnya dari sisi saat ini aku nggak akan bisa compete sama Koet secara kompetitif, nggak akan bisa kita. Kalau tim MDL-nya bisa lah ya, karena soalnya kita ada di MDL nih, we can compete there. Jadi di mana kita berada, I will compete with you di liga yang itu. Tapi di liga yang belum ada, ya kita nggak mungkin fight a battle that we cannot win kan? Iya. Tapi menurut saya itu kalau misalnya nih. Karena sendiri, Bigetron juga sebenarnya awalnya gak ada funds ya, gak ada funding, gak ada apa-apa, kayak bootstrap lah kita bilangnya dari kantong sendiri gitu. Itu bukan sesuatu yang gampang juga. Saya juga bukan anak yang dari keluarga tajir atau gimana. Tapi yang saya lakuin ya, saya berdarah-darah buat benar-benar fokus cari pemain yang bakat. Dan bisa sampai bilang ya Bigetron sampai hari ini
banyak pemain itu homegrown ya, kita statusnya homegrown, maksudnya dari background awal sampai mereka bisa jadi bintang sekarang gitu. Saya banyak contoh gitu. Ya, Om Koet ya. Ya, tapi balik lagi kalau benar mau fokus ke branding dan e-sports dan mau fokus ke e-sports ya, menurut saya mungkin bisa patin di sana sih, lebih ke scouting pemainnya. Kan Ko David sendiri kan lebih ada pengalaman juga ya, pro player, tau lah kebutuhan pro player itu apa. Pasti ngerti kalau put more effort in that aspect sih. Itu yang saya mau sampaikan aja gitu. Thank you. Dan satu lagi, last lah ya. Dan pas saya masuk ke e-sport saya juga bukan siapa-siapa sih, benar gak ada yang kenal, saya juga gak kenal siapa-siapa gitu, anak dari Riau kampungan gitu ya, tiba-tiba muncul online gitu. Nah, saya juga bikin banyak kesalahan, itu maksudnya senggol salah pihak, blunder di sosmed, itu semua pernah dilakuin gitu. Kena sama RQ, sama Evo, sama tim ini semua pernah. Tapi selalu kalau saya udah sadar ada kesalahan, saya langsung minta maaf ya, langsung minta maaf dan ya lurusin aja gitu. Dan yang maksud aku kemarin punya yang case ya, kita gak mau bahas soal detail ya siapa orangnya dan lain-lain. Ya. Menurut saya sih di sana sih mending lebih ke kalau di bidang e-sports ya kita mau padengin sesuatu positif ya, mungkin di sana udah bisa bikin apology mungkin dari OP-nya gitu, bukan maksudnya kita masih makin panasin aja, bukan dari pihak OP-nya aja ya, dari pihak background-nya mungkin anak-anaknya ABC semua juga ada kayak panas komentar soal dramanya dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya ada public apology dari brandnya tersebut sendiri daripada makin panasin, menurut saya case-nya udah close dan itu juga sesuatu positive light buat OP sih gitu. Yes. Jadi itu menunjukkan kayak kedewasaan sebuah organisasi e-sports lah gitu, Koet ya. Betul. Sering kok bikin drama itu udah setahun kayaknya ada sekali deh yang drama besar gitu. Sama-sama belajar di sana sih gitu. Betul. Aku mau nanya sama Koet. Oke. Ini mungkin pembelajaran buat aku juga, soalnya aku anak baru ya, kayak di industri ini kan ada players, ada talent nih, ada players, ada talent. Aku yakin juga Koet talentnya banyak. Kalau misalnya itu terjadi dari talent Koet, itu what should kayak perusahaannya itu harusnya ngapain sih? Apology meskipun itu talentnya gitu ya, Koet ya? Meskipun kita nggak usah bahas sampai teknis talentnya ada kontrak atau enggak ya, itu mau udah teknis belakang layar. Ya. Tapi kalau misal talentnya udah maksudnya pakai image-nya OP, menurut saya itu udah tanggung jawabnya dari pihak OP buat tanggung jawab. Meskipun dia bukan official member atau apa, tapi dari OP mungkin bisa lurusin. Ini pihak ini sebenarnya gak ada hubungan sama kita sama sekali. Mungkin itu bisa langsung lebih positif ke OP-nya malah. Yes, gitu. Setuju. Oke. Thank you Koet masukannya. Ini juga informasi baru nih buat pembelajaran aku sebagai kita sesama team owners. Jadi tentunya aku thank you banget Koet tadi udah acknowledge kita pencapaian kita. That means a lot Koet coming from you ya. Jadi datang dari luar biasa. Dari seorang Koet itu aku grateful banget lah. Terus kedepannya tentunya aku setuju sama Koet nih. Kayak aku kemarin aku bingung actually Koet, kayak dengan kejadian kemarin itu harusnya kita ngapain sih? Aku takut salah nih. Kalau gini kita salah, gini kita salah. Sekarang udah dapat masukan dari Koet yang sudah jauh berpengalaman di industri ini. Oke, aku definitely I will do that. Yap, thank you so much Koet. Koet bisa terima gitu. Thank you banget Koet. Ini mungkin juga Koet mungkin ada sedikit pesan untuk komunitas, karena kita juga lagi panas. Mungkin ada pesan-pesan untuk komunitas sebelum Koet pamit gitu. Saya juga bingung sih mau pesan apa. Saya cuma pikirnya pesan buat Ko David aja sebenarnya. Tapi yang saya bisa pesanin ya mungkin beda orang ada beda viewpoint lah gitu. Cuma kalau kali ini emang Ko Davidnya kayak Ko David against the world gitu ya, dari satu komunitas benar-benar anggap itu negatif gitu. Mungkin di sana bisa reflect apakah actionnya itu perlu di-adjust buat biar bisa terima sama komunitas. Oh kita juga di lingkuran yang sama dan kalau mau long term di sini muka-muka yang kita bakal ketemu ya sama-sama aja yang orang di sini atau di Discord ini gitu loh. Ya, thank you. Koet terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama.